Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ketua DPD RI serta pimpinan serta seluruh anggota DPD RI Senator Indonesia. Kami bacakan laporan kegiatan di daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk Provinsi Aceh disampaikan pada sidang paripurna DPD RI Senin 23 Januari 2017. Berkaitan dengan fokus utama reses kali ini sesuai dengan surat tugas dan tupoksi Komite 1, 2, 3, dan 4 DPD RI adalah inventarisasi pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, hal-hal lain dalam relevansi tugas dan fungsi DPD RI serta sesuai perkembangan keadaan perlu kami sampaikan beberapa aspirasi pemerintah, masyarakat, dan daerah yang berhasil kita serap adalah sebagai berikut. Pertama, Komite 1 permasalahan tapal batas, di mana pemerintahan Aceh terus mengupayakan untuk menyelesaikan persoalan tapal batas antara Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu kita meminta kepada DPD RI untuk bisa memfasilitasi adanya persoalan konflik tapal batas antara dua provinsi yang hari ini juga belum sesuai, yang belum selesai. Demikian juga bagaimana dengan hasil kesepakatan MOU Helsinki terhadap batas Aceh. Namun di sisi lain juga penyelesaian turunan undang-undang pemerintahan Aceh yang masih belum selesai ini tentunya harus menjadi perhatian serius di DPD RI khususnya Komite 1 untuk tahun 2017. Yang kedua adalah konflik pertanahan, di mana kita menemukan berbagai aspirasi dari masyarakat yang hari ini masih memiliki persoalan-persoalan pertanahan hingga kita temukan masih tingginya konflik pertanahan yang ada di Provinsi Aceh. Oleh karena itu sangat penting perhatian dari DPD khususnya Komite 1 serta yang lainnya untuk bisa memberikan perhatian serius terhadap persoalan konflik pertanahan yang ada di Provinsi Aceh. Yang ketiga adalah persiapan pilkada serentak. Perlu kami sampaikan bahwa sejauh ini semua pihak melaksanakan penyelenggaraan pilkada serentak pada 15 Februari 2017 nantinya dengan 6 calon gubernur untuk provinsi dan 20 kabupaten kota di seluruh Aceh. Oleh karena itu kita memberikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pilkada yang hari ini bekerja keras dan melakukan sosialisasi secara maksimal serta pihak keamanan yang terus menjaga keamanan serta kondusifnya kondisi Aceh. Namun tentunya sebagai perwakilan dari Komite 1 saya tetap meminta kepada DPD dan juga pihak yang terkait agar adanya netralitas pada semua pihak, khususnya juga pada pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan keadaan kondusif di Aceh. Dan yang keempat berkaitan dengan persiapan pembentukan DOB, hasil dari kunjungan dan aspirasi yang kami terima bahwa sejauh ini berdasarkan usulan DPD RI khususnya Komite 1 di Provinsi Aceh akan terbentuk 4 DOB. Yang pertama adalah DOB Sulawesi Besar, yang kedua adalah DOB Aceh Selatan Jaya, yang ketiga adalah DOB Kota Melabuh dan DOB Aceh Raya. Oleh karena itu kita meminta pada DPD RI untuk bisa menjadikan tahun 2017 sebagai kado terakhir, kado terbaik bagi rakyat Aceh dan rakyat seluruh Indonesia agar DOB dapat segera terrealisasi tahun 2017 dengan ditandatangani oleh pemerintah. Dalam hal berkaitan dengan Komite 2, perlu kami sampaikan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, memaksimalisasi hasil produksi pertanian masih terkendala oleh beberapa faktor yang belum optimal dan belum meratanya infrastruktur jaringan irigasi yang menjadi pendukung utama proses produksi. Kemudian yang kedua adalah distribusi pupuk dan benih bersubsidi kepada masyarakat. Dalam prakteknya di lapangan masih terkendala dan mengalami berbagai persoalan yang sangat komplikated. Yang ketiga adalah faktor penyuluhan pertanian masih menjadi kendala dalam memperkuat petani guna meningkatkan hasil produksi pertanian. Dan pemerintah juga diharapkan untuk mengkaji dan membangun konsep bagi kemudahan akses alat pendukung pertanian yang dapat menaikkan daya produksi. Dan yang kelima adalah pemerintah perlu untuk memperbaiki standar harga beli beras hasil produksi petani oleh Bulog yang selama ini mengendalikan harga jual hasil produksi petani. Yang kedua berkaitan dengan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, di mana rencana penaikan biaya tarif listrik oleh pemerintah telah dipandang memberatkan bagi masyarakat di daerah di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang kurang stabil. Kalau kemudian pemerintah tetap
harus menetapkan kebijakan untuk menaikkan tarif listrik, maka kebijakan ini harus dapat disosialisasikan dengan baik dan terjangkau seluruh masyarakat. Pemerintah diharapkan mengkaji dan mengevaluasi biaya tarif listrik prabayar dan sebagainya, dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat di daerah terkait adanya perbedaan tagihan biaya bagi masyarakat pengguna listrik. Yang keempat adalah pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap PT PLN dalam proses layanan yang maksimal bagi masyarakat, apalagi dengan rencana kenaikan tarif listrik. Berkaitan dengan kinerja Komite 3, adanya berkaitan dengan isu operasi dan UKM, di mana dilaporkan salah satu kendala operasi di Aceh adalah keterbatasan SDM, teknologi, dan sarana pendukung produksi dari pengelola operasi. Untuk diharapkan seluruh kepada pemerintah pusat melalui Menteri Koperasi agar dapat memperbanyak program capacity building, kemudian mendirikan pabrik pengalengan dan sebagainya, serta menerapkan software aplikasi dan melatih petugas untuk operasi yang bergerak di sektor simpan pinjam. Dan yang kedua, pemerintah tadi di Aceh Barat, kemudian di Aceh Situ berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah dan dinas sosial, di mana anggota DPD RI yang mewakili dari Komite 3 mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Aceh dengan pusat dalam menanggulangi bencana, terutama BPBN dan Kementerian Sosial, serta pemerintah pusat mengalokasikan anggaran untuk penambahan mobilitas di lapangan. Serta kami juga mengucapkan mewakili dari anggota DPD RI Komite 1 dan 2, 3, dan 4 mengucapkan terima kasih kepada DPD RI yang sangat serius memberikan perhatian terhadap gempa di Pidijaya. Berkaitan dengan laporan Komite 4 pengawasan terhadap realisasi dana transfer ke daerah tahun 2016, Dinas Pendapatan Kekayaan Aceh dilaporkan berdasarkan hasil dari Komite 4 anggota dari Provinsi Aceh dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Aceh melalui DPD. Kami mengharapkan agar dapat meminta pihak Polri, khususnya Korlantas, untuk menertibkan pelaksanaan diskriminatif di lapangan bagi pemakai kendaraan plat BL di luar Aceh. Jadi kalau BK dari Medan masuk ke Aceh sangat mudah, tapi kalau BL masuk ke Sumatera Utara dipersulit, bahkan banyak sekali pungli-pungli di perbatasan, dan ini perlu perhatian dari DPD RI. Yang kedua berkaitan dengan perselisihan kepemilikan aset Aceh berupa alun-alun Provinsi Aceh, yaitu berkaitan dengan lapangan Belang Padang yang masih diklaim oleh dua pihak, yaitu pihak TNI dan pihak pemerintah Aceh. Sementara perlu kami sampaikan bahwa Belang Padang itu bukan milik siapapun, tapi milik rakyat Indonesia, di mana di situ telah dinyatakan kemerdekaan Indonesia, ya, dengan saksi sejarah adalah Belang Padang. Hari ini menjadi konflik antara TNI dan pemerintah Aceh untuk merebut dua aset itu, satu aset itu. Kemudian yang ketiga adalah agar dapat meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang rencana pemotongan DAK fisik sebanyak 10% pada tahun 2016, karena ada proyek yang sudah tender dan sudah bayar uang muka. Oleh karena itu saran demikian yang disampaikan. Oleh karena itu saran dan tindak lanjut hendaknya dapat sama-sama kita tindak lanjuti pada masing-masing sidang komite di PDRI dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang konkret dengan melibatkan dan kerjasama oleh semua pihak dan khususnya kita semua. Terima kasih pada pimpinan dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senator Fahrul Razi, Senator Ghazali Abbas, Senator Sudirman, dan Senator Rafi. Terima kasih.